Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Musolin. Saya dari kelas 12 IPS. Saya nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian praktek saya bahasa Indonesia, yaitu tentang perang melawan hoax atau berita bohong. Seperti yang kita ketahui, hoax merupakan berita bohong yang sengaja disalurkan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan orang lain. Ketika hoax sudah sedemikian brutal, perang melawannya bukan lagi soal akal sehat, melainkan juga terkait dengan kecanggihan teknologi, ketegasan hukum, dan tentunya dengan kecerdasan para aparat penegak hukum. Itulah yang terjadi di berbagai negara dan juga negara ini. Hoax bukan lagi diproduksi dengan memelintir fakta saja. Ia bahkan diproduksi berdasarkan hal yang tidak ada sama sekali. Permainannya bukan hanya simpatisan kelas teri, melainkan juga para pejabat partai, bahkan para pejabat negara. Niat licik itu makin lengkap dengan permainan berlakak pilon menggunakan bahasa pernyataan. Padahal, siapa saja yang mengaku waras dan punya hati nurani, pastinya mereka sadar bahwa pernyataan bohong sama beracunnya dengan kebohongan itu sendiri. Maka sekali lagi saat kondisi itu terjadi, kecerdasan aparat tidak dapat ditawar. Bareskrim Polri menangkap tersangka yang diduga membuat konten kreator hoax soal 7 kontainer kertas suara pemilu 2019 yang sudah tercoblos. Saat ditangkap, pria berinisial BPP itu tengah melarikan diri ke Sragen, Jawa Tengah. Dari tempat tinggalnya di Bekasi, Jawa Barat. Hasil penyelidikan dan penyidikan Polri juga sejurus dengan metode hoax yang ada selama ini, yakni bahwa konten fitnah berupa rekaman suara tersebut dipersiapkan dengan terlaksana dan terencana, termasuk penyebarannya ke dalam masyarakat. Kemudian ada pula gambar dan teks tertulis. Tersangka tidak hanya menyebarkan melalui beberapa grup aplikasi WhatsApp, tetapi juga melalui media sosial. Setelah viral, tersangka menghilangkan beberapa barang bukti dengan menutup akun dan membuang telepon selulernya. Meski begitu, dengan teknologi audio forensik, polisi berhasil menemukan 99% kecocokan rekaman suara yang tersebar dengan suara tersangka. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap 3 orang lainnya yang diduga berperan ikut menyebar hoax. Tahun-tahun sebelumnya, polisi juga berhasil melacak dan menangkap berbagai penyebar hoax. Di antaranya penyebar hoax Rush Money dan kerusuhan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Keterbatasan konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni bahwa penyebaran hoax haruslah yang menimbulkan kerugian konsumen dan juga bersifat ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan sara. Tidak lantas berarti hukum menjadi tumpul ke atas. Hukum dapat tepat bertaji dengan penerapan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Penjeratan hukum ini mengakomodasi 3 bentuk pelanggaran yang bisa dikenai, sehingga seorang yang telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi hingga 10 tahun penjara. Di luar itu, penuntutan hukum dan penyidikan juga harus ditegakkan hingga menyentuh aktor utama penyebar hoax. Sungguh naif jika hoax
Dan jika hoax rapi dan terencana ini kita terima sebagai produksi segelintir orang saja, penyebaran fitnah dalam skala masif itu jelas membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, penyelidikan rantai hoax ini semestinya juga mencakup penelusuran aliran dana. Oke, bagi teman-teman yang mendengar cerita dari saya, dari kepolisian, bahwa kita seharusnya sebagai generasi muda harus bisa membedakan mana antara berita hoax dan mana antara yang berita yang benar. Sebelum menyebarkan informasi, periksa terlebih dahulu, cek kebenaran berita tersebut, cari kebenaran berita tersebut. Jika memang benar dan berdampak positif, maka silakan kalian sebarkan. Jika memang tidak diakui kebenarannya, tidak ada sumbernya, maka dipastikan berita itu hoax. Dan pidana menanti penyebar berita hoax. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.